Habis. Oke. Yang sudah kurikulum merdeka berapa orang tadi? Bisa angkat tangan yang sudah kurikulum sampai aksi nyata ya. Sampai aksi nyatanya udah selesai gitu ya. Sampai bahkan sampai keluar sertifikat sudah ya. Yang kurikulum merdeka ya. Oh iya. Oh gitu. Ya, nanti yang sudah kurikulum merdeka nanti bisa membantu teman sebelahnya gitu kan. Nanti kita akan coba melakukan pelatihan mandiri kurikulum merdeka sampai membuat aksi nyata. Nanti teman-teman beberapa orang yang sudah dilatih boleh membantu temannya. Nah ini pelatihan mandiri untuk kurikulum merdeka ini mandatori ini Bapak Ibu. Ya. Kurikulum ketika nanti Bapak Ibu ingin melakukan sesuatu yang lebih di dalam dunia pendidikan kurikulum merdeka, misalnya ingin menjadi kontributor bahan ajar, syaratnya harus sudah melaksanakan pelatihan mandiri kurikulum merdeka, menjadi kontributor bahan ajar. Ingin menjadi kontributor cerita baik, praktek baik, juga syaratnya ini. Ingin membuat komunitas belajar, juga syaratnya harus lulus pelatihan mandiri kurikulum merdeka. Jadi banyak persyaratan-persyaratan yang ingin kita mengembangkan diri, dasarnya memahami dulu kurikulum merdeka ini pelatihannya. Pelatihannya seperti apa nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nanti saya kasih contoh aksi nyatanya. Oke, lanjut. Next. Sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan yang berperan bersama dan berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Pernyataan di atas difasilitasi oleh PMM pada fitur pelatihan mandiri, asesmen murid, komunitas, video inspirasi maupun bukti karya. Belum dijawab. Belum. Baru dibaca. Oh, bacaannya panjang ya? Iya. Bacaannya panjang, 3 menit juga. Oke, nggak apa-apa. Banyak yang benar. Banyak benar. Jadi betul sekali ya. Komunitas. Pertanyaan selesai. Ada di sini yang sudah menjadi bagian dari penggerak komunitas? Ada ya? Apa komunitasnya Bu? Luar biasa. Internal sekolah, komunitas dalam sekolah ya. Oh luar biasa. Penggerak komunitas. Jadi salah satu penggerak komunitas itu tadi ya sudah lulus PMM pelatihan mandiri, topiknya kurikulum merdeka, supaya nanti bisa membentuk komunitas belajar di internal sekolah, bisa antar sekolah, MBMP itu ya, MBMP-nya nanti dibuat komunitas juga di PMM ya, atau organisasi profesi, itu kan organisasi profesi menjadi membuat komunitas di PMM. Nah persyaratannya itu tadi dasarnya ya. Jadi hari ini kita coba masuk ke sana semua. Juga nanti Bapak Ibu bisa membuat webinar di PMM. Nah kalau membuat webinar di PMM nanti benefitnya Bapak Ibu mendapat nilai 36 poin untuk pemenuhan RHK. Ya, rencana hasil kerja yang di PMM itu 36 poin kalau kita membuat webinar melalui komunitas belajar di PMM. Penyelenggaranya dapat 36, narasumbernya dapat 8, pesertanya dapat 4, semua dapat. Nah yang paling banyak dikasih penyelenggaranya Bapak Ibu tadi persyaratan dipenuhi dulu gitu ya, lulus pelatihan mandiri kurikulum merdeka. Next. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa sektor pendidikan perlu menggunakan rapor pendidikan dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran? Karena rapor pendidikan dapat digunakan untuk menghakimi satuan pendidikan. Rapor pendidikan memberikan pemahaman yang komprehensif terkait kondisi daerah sekitar satuan pendidikan. Karena rapor pendidikan menyajikan sumber data yang objektif sehingga dapat membantu menentukan kegiatan yang tepat dan berdampak besar dan
merupakan komunikasi yang ideal. Anak berdampak besar, ada dampak besar. Jadi kan memang itu. Oke, betul sekali ya. 29 ya, karena menjadikan sumber data yang objektif dan akurat untuk membuat perencanaan depan. Apa kelemahan satuan pendidikan kita sih? Dari sisi apanya? Ya. Dari sisi literasinya, dari sisi numerasinya, dari sisi kualitas pembelajarannya, atau dari sisi kebinekaan-nya, ya, atau dari sisi yang lain, itu tercermin dari rapor pendidikan. Dan rapor pendidikan itu diperoleh dari data apa saja, Bapak Ibu? Dan terakhir dari asesmen murid yang dikerjakan oleh siswa, sulitnya survei lingkungan belajar untuk indikator kebinekaan, gitu ya. Nah, apalagi sulitnya asesmen murid. Apa itu, Bapak Ibu? Coba buka tab baru, Pak Romi, tab pendidikan seperti apa sih? Tab baru ya. Jadi kira-kira data ini dari mana nih, gitu kan? Setelah klik, oke, kita buka dulu. Kita buka dulu sumber datanya dari mana? Kok bisa merah, kuning, hijau gitu ya? Buka apa pendidikan, klik. Bapak Ibu juga bisa buka nih di laptopnya masing-masing, kondisinya seperti apa? Sekolah masing-masing coba buka. Sekolah masing-masing kondisinya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan yang kita lakukan? Nanti kita perlu maju buka pendidikan masuk ke sini. Ya, masuk sebagai satuan pendidikan. Masuk sebagai satuan pendidikan aja. Sekolah masing-masing coba Bapak. Ya. Bisa lihat di laptopnya masing-masing seperti apa sih, kok sumber datanya ini dari mana, kok bisa seperti ini, gitu kan? Terbuka Bapak Ibu. Sudah terbuka, sudah kan? Gimana? Di kok masuk kabel masuk kan? Coba klik masuk klik. Kalau masuk sebagai satuan, itu masuk sebagai satuan. Tadi belum masuk. Oh belum, oke, belum. Sekolah dulu. Nah, bisa dibuka-buka dulu, Pak. Bisa dibuka. Ini karena nanti terkait dengan pertanyaan berikutnya. Itu, Pak. Biasanya ada. Langsung memilih. Ini sekolah kan? Iya, sekolah. Bisa lihat apa merah, hijau gitu. Itu baik dari ini Bapak Ibu, lihat ringkasannya. Ya, ringkasannya belum Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini tadi yang dikatakan oleh teman-teman. Dari manakah data ini diambil? Tadi kan kemampuan literasi dan numerasi diambil pada saat kegiatan asesmen murid. Baca nilainya bagus. Kalau Bapak Ibu situ ada yang kuning atau merah, siswanya perlu diberikan tahap treatment. Ya, kemampuan treatment kira-kira nanti apa yang harus dilakukan agar
kedepannya tidak lagi merah atau kuning. Ini dari ini. Nah kemudian yang ini dari mana Bapak Ibu? Karakter diambil dari mana nih? Kok bisa hijau? Kok bisa kuning? Hijau semua dari mana nih? Karakter ini, manajer datanya ini, yang indikator karakter. Hijau semua ya? Hijau ya. Nah pada saat asesmen murid itu kan setelah kerjakan soal kan ngisi survei kan ya? Iya, Pak. Nah ngisi survei itu masuk ke sini ya, ngisi survei karakter. Datanya masuklah ke sini, muncul. Ya, usahakan hijau semua nih Pak Ibu. Hijau tapi berarti tahun sebelumnya lebih bagus. Ya, oke. Nah, yang paling sering sebentar yang ini yang benar, oke, Bapak WC. Yang literasi dan numerasi aman semua Bapak Ibu. Nah, atau ada yang warna lain kuning? Udah kuning. Oke, ada yang aman. Ada yang aman. Oke, ada yang kuning nanti dulu. Penanganan khusus. Belum lagi iklim ya, malah iklim. Ini tadi iklim. Belum. Mana pendidikan? Dari mana diambil Bapak Ibu? Iklim keamanan. Kuning, hijau atau apa? Bapak Ibu? Hijau semua kan ya? Hijau semua ada kuning. Kuning berapa? Masa? Yang ini yang apa itu? Iklim keamanan. Ya. Iklim keamanan nggak ada yang kuning kan? Nggak ada ya. Berarti Bapak Ibu sudah. Ini berarti datanya dari mana? Dari mana mereka tahu? Asesmen dari Dapodik. Ya, dari Dapodik bagian yang mana? Perlengkapan khususnya di bagian betul Dapodik di bagian yang mana Bapak? Satgas. Masuk di Satgas terkait dengan keamanan. Kesiswaan. Yang terang sedikit. Apa Bapak Ibu biasanya mengupload apa di Dapodik? Yang baru-baru ini terkait dengan kekerasan di dalam Kesiswaan. Nah itu tadi ya. Nah Bapak Ibu tugas tugasnya menangani kekerasan berarti ini udah hijau. Mungkin bisa kuning ini sekolahnya dianggap belum aman ya. Nah dari sekarang sudah Bapak Ibu upload. Nah diupload. Iklim kebenakaan ini dari Seruling tadi apa Seruling katanya? Sulinjar. Ya dari Sulinjar. Itu pendidikan dari Sulinjar ke edisi di sastra PPAI semua nih. Nah yang ini proses pembelajaran ini diambil dari dashboard Bapak Ibu, dashboard sekolah tersebut berapa gurunya yang sudah pelatihan mandiri di PNM. Terhitung di situ ya, yang sudah berapa orang yang pelatihan mandiri di PNM. Pelatihan mandiri judulnya apa saja boleh, itu sudah terdata itu, sudah terdata. Oh, udah sekian jumlah guru 67 yang sudah pelatihan mandiri 5 orang atau berapa itu sudah kuning itu biasanya. Kalau tidak ada sama sekali biasanya merah. Kalau sudah hijau berarti sudah lebih dari separuh. Ya proses pembelajaran ada yang hijau juga semua waktu itu. Tapi nggak ada yang merah kan? Nggak ada. Iya. Artinya sudah 1-2 orang kena. Udah masuk. Ya, lebih dari separuh. Lebih dari separuh dari jumlah komunitas guru di sekolah tersebut. Ya, dari jumlah komunitas guru tersebut. Nah, ya. Ya harus banyak guru tapi banyak guru. Jangan sampai satu guru sampai 16 topik. Nah, mendingan 15 guru tapi satu topik satu topik masing-masing. Jadi paling tidak rata. Masing-masing ada satu.
tapi aksi nyata. Ya, urusan lolos nggak lolos kan punya lama-lama, pokoknya kirim dulu. Iya, paling Kirim nggak bisa dulu. sendiri. Nah, nanti akan aksinya karena saya kasih password dulu juga. Nah, sehingga nanti bagian ini aman ini nanti gitu ya. Kalau penyerapan lulusan di SMK kan ada survei itu ya. Kalau di SMA nggak ada ya, SMA nggak ada. Termasuk di MKC ini SMK penyampaian. Nah, ini diambil dari data dari pusat kerja ini ya SMK. Nah, ini data-data ini Bapak Ibu. Ini profil sekolah kita gitu ya, tercantum dalam rapor pendidikan. Kayak apa ini Bapak Ibu ya? Lanjut ke pertanyaan berikutnya apa Pak Romi? Paling masih itu apa Pak? Apa itu? SMK ya Bapak, SMK kan? Ya pada saat di SMK kan tentunya survei siswa mengisi itu ya, termasuk MOU yang dibuat oleh sekolah dan terutama sekolah SMK-nya SMK PK SMK ya SMK PK beneran ya. Rumah sekolah yang mengelola bursa kerja, yang mengelola bursa kerja, jadi ada bursa kerja khususnya di sini ada nih. Komite sekolah sini ini instrumen-instrumen biayanya. Kakak juga Bu. Ini masuk ke sana. Banyak tuh kerja. Oke, kalau di SMA dan SMP nggak ada ya, nggak ada, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa lanjut aja Pak. Kalau lanjutan dulu kuisisnya tadi, ini kan tadi membahas ya kan, persoalan khusus siapa tahu nanti. Ya, oke, dia ngomong ke sini. Ya, lanjut ini masih panjang ya Bapak Ibu. Nah, ini sekarang nih Bapak Ibu. Pak Yahya ingin menghijaukan rapor pendidikan di sekolahnya yang indikator literasi dan numerasi berwarna merah dan kuning. Maka yang dilakukan adalah ini mengajak teman gurunya membagikan PMR, mengajak gurunya untuk mengirimkan bukti karya, mengajak gurunya untuk membentuk komunitas, mengajak gurunya untuk memanfaatkan asesmen guru. Kalau tadi sudah tak jelaskan berarti bisa. Ini ya. Sebelum seorang mengajak ya gurunya untuk memanfaatkan asesmen yang sudah memanfaatkan asesmen di platform Merdeka Mengajar berapa orang Bapak Ibu? Ini 11 orang bisa menjawab, biasanya bisa menjawab bisa sudah melakukan. Ada yang sudah memanfaatkan fitur asesmen murid. Ada guru matematika di sini yang guru matematika ada. Guru matematika sudah pernah memanfaatkan fitur asesmen murid? Belum. Tadi numerasinya apa warnanya? Coba sudah. Yang guru bahasa Indonesia ada Bapak Ibu? Ada guru bahasa Indonesia? Oh, guru bahasa Indonesia. Numerasinya gimana Pak? Aman? Numerasinya aman ya? Ya, oke aman. Sana aman juga. Literasinya aman ya? Nah, jadi Bapak Ibu di dalam platform Merdeka Mengajar ini ada
fitur yang namanya asesmen murid. Fitur ini sangat membantu bagi Bapak Ibu guru, terutama yang ajar bahasa maupun matematika, untuk meningkatkan capaian hasil belajar di bidang literasi dan numerasi siswa itu bisa lebih baik. Nah, sayangnya fitur ini masih jarang dimanfaatkan oleh para guru tadi. Persoalan fitur ini ya. Nah, bagaimana sih gambaran singkatnya manfaat dari fitur ini? Coba diklik Pak Babrawi. Nanti kita akan coba praktek lebih lanjut. Belum bawa lagi. Cari AKM kelas, coba cari AKM kelas. Cari AKM kelas. AKM kelas saya yang paling bawah. Pak bawa lagi Pak Babrawi. AKM kelas saya sini. AKM kelas saya sini. AKM kelas cari yang 35 orang sudah menjawab Pak Babrawi. Belum bawa lagi. Terus. Yang 35 titik. Nah ini Bapak Ibu sebagai contoh saya mau memanfaatkan fitur asesmen murid untuk literasinya ya. 35 siswa yang menjawab. Analisisnya kita diinfokan ke analisis kelas Bapak. Kita lihat analisis kelas dan sebelahnya lagi. Nah kita diinfo oleh aplikasi ini setelah siswa menjawab. Soal-soal lengkap ada di sana, soal-soal ada di situ. Ya, soal sudah terbuat, kita tinggal nge-share soal itu ke siswa menjawab. Nanti mekanismenya bagaimana kita akan coba. Nah, baru tergambarkan seperti petanya seperti ini. Ada sekitar 19 siswa dari 35 siswa yang perlu intervensi khusus. Nah, intervensi bahasa politiknya apa? Intervensi. That's right, ya perlu cawe-cawe kan ya, perlu cawe-cawe khusus. Kalau cawe-cawe dari guru yang mengampu itu gitu kan, ya Pak, gimana Pak? Cuma ini Pak, di asesmen siswa itu ketika kami mendownload hasil itu kesulitan Pak, kami sudah ada mendownload hasilnya hanya dipaparkan sih, nggak bisa didownload sih memang Pak. Kalau bisa tuh bisa dilaporkan ke yang membuat, kalau bisa ada download ada di kami jadi kami barukan. Tidak bisa didownload, tapi kita bisa mengetahui persis siswa ini salahnya di mana sih, bisa sih. Ya, nggak bisa didownload. Salah seperti kuisus kan ada yang salahnya di mana, itu nggak bisa download memang hasilnya. Cuma langsung bisa dibaca di tempat. Siswa menjawab apa di bagian apa gitu, benarnya apa bisa. Nggak, nanti ini bagian dari masukan pengembang aplikasi supaya bisa didownload mewah baik masukan. Supaya aplikasinya ini disempurnakan lagi, bisa dipaparkan hasil. Nah ini kan ini ya, belum bawa lagi. Terus yang ini tadi yang perlu intervensi ya Pak. Satunya lagi yang apa? Yang apa lagi? Satunya lagi. Yang memiliki pemahaman dasar 16 orang. Yang memiliki pemahaman dasar. Baik lagi. Adakah yang sudah mahir di kelas ini? Ya, di kelas saya ini belum ada yang mahir atau apalagi baik lagi Pak Roy, mundur lagi, mundur. Belum bawa analisis kelas, ya yang termasuk cakap belum ada, yang mahir juga belum ada ini Bapak Ibu ya. Nah, tahu dengan makin sering kita memanfaatkan fitur ini di platform Merdeka Mengajar, anak-anak makin mahir, ditemukan siswa mahir atau yang cakap. Nah, seandainya Bapak Ibu ditemukan siswa 10 orang ya, karena ditemukan 10 orang siswa yang cakap atau mahir, kira-kira menurut Bapak Ibu ketika kita membuat kelompok di dalam proses pembelajaran, kelompok siswa yang cakap atau mahir ini disatukan dalam satu kelompok atau bagaimana Pak Gus? Oke, that's right, disebah ya. Ya dengan alasan saya jadi untuk saya tutup sebaya gitu ya. Nanti yang mahir ada 10 orang ini kita buat 10 kelompok kasih 1 orang nih untuk tutup sebaya ini yang kelompok yang mahir. Jadi kita bisa memetakan siswa seperti apa literasi dan numerasinya itu dengan fitur yang ada di PMM ini. Nanti akan coba kita praktekkan bagaimana mekanisme pemanfaatannya gitu ya. Oke.
Lanjut Pak Bakrowi. Udah terus lagi ya. Ya. Nah, Bu Reno merencanakan rencana hasil kerja dengan memiliki kegiatan webinar sebanyak 6 kali dalam satu semester bagian bagaimana agar acara tersebut bisa dipenuhi. Mengikuti webinar yang tersebar di media sosial, mengikuti webinar yang dilaksanakan komunitas belajar atau semua benar atau semua salah Pak. Kita coba lihat. Oke, mengikuti webinar yang dilaksanakan di komunitas belajar. Oke, apa sangat benar. Dan Bapak Ibu ya, tidak semua webinar yang bisa di grup WA itu benar adanya, karena kan itu adalah modus spam ya. Untuk mengenalinya mudah sih, syaratnya harus 5 grup screenshot itu mudah mengenalnya itu ya. Kalau yang resmi dari Kemendikbud tidak ada perintah itu, resmi dari pemerintah, dari Kemendikbud, dari BGP, dari LPMP, ya dari organisasi guru yang resmi, insya Allah tidak ada. Ya, kalau yang ada syarat itu hanya biasanya dari oknum-oknum ahli digital IT, ahli IT, ahli literasi digital marketing yang memanfaatkan kebutuhan guru sehingga guru terjebak di dalam itu gitu ya, kemudian sertifikat sebanyak-banyaknya akhirnya mengikuti itu gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak ada syarat untuk nyebar, dan untuk amannya Bapak Ibu bisa mencari di platform Merdeka Mengajar. Coba buka platform Merdeka Mengajar lagi Pak Bakrowi di PNM, buka PNM bagian komunitas webinar. Ya, kalau supaya nanti di komunitas mana nih? Mana tadi? Komunitas, sini klik. Oke, webinar. Klik. Nah, ini Bapak Ibu. Ini hampir setiap hari ada webinar yang direncanakan oleh komunitas guru se-Indonesia, hampir tiap hari. Bahkan sekarang sedang berlangsung ini kan, sedang berlangsung. Oh, dapat asesmen kurikulum merdeka, kriteria ketercapaian, macam ini. Belum bawa lagi yang coba yang akan datang Pak Bakrowi cari. Ini sedang berlangsung. Yang akan datang mana coba? Segera coba yang segera dimulai, coba kita klik. Apa ini? Kreatif memanfaatkan Canva, coba. Kreatif jam 10 kita lagi kita coba. Klik. Oke, tekan daftar sekarang. Klik. Oke, nanti Bapak Ibu akan di ruang itu Meet atau Zoom. Nah, ini pakai Zoom lagi. Klik Zoom. Nah, nanti pada saat Zoom berlangsung akan bisa daftar hadir, Bapak Ibu bisa daftar hadir, masukkan email, dan nanti akan dibuat sertifikat kegiatan itu masuk ke email Bapak Ibu langsung. Nanti gampang di sini aja gitu kan gitu. Ini tidak harus kesat macam ya. Hampir tiap hari ada gitu kan ya. Hampir tiap hari ada. Ya, jadi nggak usah yang tertipu dengan di grup WA harus yang besar kelima 4 dan seterusnya itu. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Bakrowi. Next. Pemenuhan bukti dukung pada RHK ya, itu sifatnya apa nih Bapak Ibu? Bapak Ibu semuanya sudah isi RHK di PMM semua kan ya? Sudah aman semua ya? Dulu yang paling bermasalah itu menginterpretasikan bunyi-bunyian yang ada di sana. Dan celakanya pada saat itu tidak bisa diubah. Sekarang alhamdulillah sudah bisa diubah.
dan benar. Ya.